Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi BK. Baik, poin yang pertama yaitu tentang penerapan layanan BK dengan teknik simulasi. Nah, di sini teknik simulasi merupakan salah satu jenis permainan yang mana permainan itu merupakan alat untuk mengembangkan pengenalan terhadap lingkungan. Di sini menurut Wahab mengemukakan bahwa bermain simulasi adalah teknik pengajaran di mana siswa mengasumsikan peran khusus sebagai peran pengambil keputusan. Nah, bertindak seolah mereka terlibat di dalam situasi tertentu dan berkompetensi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan aturan-aturan khusus yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan menurut MD Dahlan, yaitu permainan simulasi dapat merangsang berbagai variasi belajar seperti kompetensi, kolerasi, empati, sistem sosial, dan konsep keterampilan efikasi, pembayaran hukuman, dan menunggu kesempatan-kesempatan, kemampuan berpikir kritis, dan mengambil keputusan berdasarkan dari beberapa pendapat. Nah, dapat disimpulkan bahwa teknik simulasi merupakan teknik atau metode pelatihan yang meragakan suatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, dalam simulasi peserta akan lebih banyak berperan sebagai dirinya sendiri saat melakukan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di sini pada awal pembahasan telah disebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok memiliki beberapa teknik yang telah diterapkan kepada peserta layanan. Nah, masing-masing teknik tersebut memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Di samping itu memiliki keunggulan, setiap teknik pasti mempunyai kelemahan. Satu teknik membimbing kelompok yang cocok diterapkan yaitu permainan simulasi. Nah, sebagai salah satu teknik pembimbingan kelompok, permainan simulasi memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang pertama, di sini siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, yang di sini ada lagi dapat membiasakan siswa untuk memahami pemahaman sosial dan dapat melalui kegiatan kelompok dalam simulasi dapat membina hubungan personal yang positif. Juga dapat membangkitkan imajinasi, membina hubungan komunikatif dan kerjasama dalam kelompok. Nah, namun demikian, dalam teknik simulasi masih memiliki kelemahan atau kendala-kendala yang kemungkinan perlu diantisipasi oleh para guru yang akan menerapkan teknik simulasi ini. Yaitu ada beberapa kelemahan dari teknik simulasi, antara lain biaya pengembangan tinggi dan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, fasilitas dan alat khusus yang dibutuhkan mungkin sulit diperoleh. Yang ketiga, pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan selanjutnya, pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan dalam pembimbingan terabaikan. Dan yang terakhir, faktor psikologis seperti rasa malu dan rasa takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan permainan simulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Mailinda. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu permainan simulasi dalam BK. Secara umum dapat diartikan bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan, ringan, bersifat kompetitif, atau kedua-duanya. Permainan dan masyarakat merupakan dua hal yang berkembang bersama-sama. Permainan dilakukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Permainan simulasi dibuat untuk bertujuan tertentu, misalnya membantu siswa untuk mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan-aturan sosial. Dalam hal ini, peserta permainan dapat menerangkan peran yang sekali asing baginya. Permainan simulasi hampir sama dengan permainan perana, tetapi dalam permainan simulasi kadang-kadang permainan menghalangi pemain lainnya. Permainan simulasi dapat dikatakan merupakan gabungan antara teknik bermain perana dengan teknik diskusi.
Penggunaan teknik permainan simulasi baik untuk kepentingan pengajaran maupun bimbingan didasarkan pada pikiran bahwa belajar secara berarti dapat terjadi apabila si belajar menyatu dan akrab dengan lingkungan belajarnya. Dalam konteks ini, anak belajar dari pengalaman dengan lingkungan belajarnya yang mengintegrasikan apa yang dipelajarinya dengan apa yang sudah ada pada dirinya. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh dengan cara demikian akan lebih dapat meresap dan terus mengalir seperti sungai, yaitu menemukan hal-hal yang dikombinasikan dengan yang lama. Salah satu pemain simulasi adalah mengeluarkan energi sebagai pelampiasan tenaga dan katarsis. Sebelum berlangsung aktivitas pemain, sebaiknya mempersiapkan maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam pemain. Hal ini dituangkan dalam satuan layanan bimbingan dan konseling. Alat atau bahan yang akan dipakai, kondisi tempat atau ruangan yang akan dipakai, kondisi peserta yang akan melakukan pemain, jenis permainan yang akan diberikan, pembentukan kelompok, proses permainan. Ketika sedang berlangsung bermain, maka sebagai guru bimbingan dan konseling perlu memperhatikan reaksi respon dan setiap peserta dengan mengobservasi seluruh gerakan tubuh, hubungan dengan peserta lain dengan mengobservasi proses komunikasi dan sosialisasi antar peserta, ketersediaan waktu, durasi waktu pemain hendaknya diperhitungkan akan tujuan evaluasi, refleksi, dan poin belajar yang diharapkan dapat tercapai, diakhiri dengan kegiatan bermain. Pasca